Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-17 dengan judul 7 Orang Pengalasan Wineh Suga. Dalam seri ke-487 ini didukung oleh para pemain Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Bambang Jeger sebagai Cakradara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Nini Raga Runting tak henti-hentinya menenangkan Ayu Wandira yang selalu mengeluh, padahal upacara perkawinan masih belum mencapai puncaknya. Ayu Wandira kemudian lari dari arena upacara perkawinan dan berusaha melepaskan gelung rambutnya dan pakaian pengantin yang dikainya. Wandira, cucuku, kau jangan membuat malu dan membuyarkan upacara perkawinanmu. Ayo, kenakan lagi kebaya pengantin itu. Dan mari, sini,
nenek gelung rambutmu? Nenek tidak merasakannya sih. Kebaya pengantin berwarna hitam dan meriaskan kembang itu terasa panas. Apalagi ditambah dengan gelung rambut dengan beberapa tusukan susuk konde penyu ini. Berat sekali. Aduh. Coba, leherku semakin tengeng. Lalu ditambah juga dengan selendang putih yang diikatkan pada pinggangku dan pinggang Paman Pranayam. Badan ini benar-benar merasa disiksa. Iya, tapi upacara ini belum selesai. Kau masih harus melangkah ke upacara yang inti. Kau belum mengucapkan janji-janji perkawinan. Aku sudah tidak tahan, Nek. Nenek Raga Runting saja yang mewakili. Waduh, kenapa watak keras kepalamu, keangkuhanmu kamu lagi? Waduh, sungguh di luar dugaanku. Habis, upacara perkawinan itu bertele-tele, Nek. Ya sudah, makanya nenek saja yang melanjutkan, mewakili Ayu. Gila. Aduh, orang-orang akan menertawakanmu. Tidak apa, aku kan yang ditertawakan. Yang penting, upacara perkawinan tetap berjalan. Barulah kalau upacara yang bertele-tele itu sudah terlewati, Ayu bersedia kembali ke arena upacara. Ayu, pengantin wanita itu kau, bukan aku. Dan kelak akan menjalani hidup bahagia itu kau, bukan aku. Iya, aku tahu, Nek. Saya menjadi pendamping hidup Paman Pranayam. Makanya, kau segera kembali ke arena upacara perkawinan itu. Ayo, kenakan pakaian pengantinmu. Mari sini nenek bantu. Tidak, Nek. Ayu ingin beristirahat. Nini Raga Runting menjadi bingung menghadapi Ayu Wandira. Kemudian ia berembuk dengan Cakradara bagaimana cara meluluhkan hatinya agar mau melanjutkan upacara perkawinan. Tuan Cakradara, aku sudah kehabisan akal. Bagaimana cara meluluhkan Ayu Wandira yang berwatak keras kepala itu? Iya, sebenarnya Nini Raga Runting lah yang dapat meluluhkan Ayu Wandira. Sebab hanya Ninilah yang tahu persis wataknya. Aku sudah tahu dan lebih tahu bagaimana sikap dan watak Ayu itu, Tuan. Dia angin-anginan, kumat-kumatan. Kalau hati dan pikirannya sedang jernih, terang, dia mempunyai jalan pikiran dewasa. Bahkan mengungguli orang tua yang sudah berpengalaman seperti aku ini. Tapi kalau sifat dan wataknya kumat, perangainya melebihi seorang anak ingusan. Iya, kumaklumi. Dia seorang gadis yang sedang tumbuh. Jadi, dia masih mencari-cari pegangan yang dapat diandalkan. Pegangannya yang kelak menjadi andalan suaminya si Pranayam itu. Tapi, kalau begini jadinya, apakah Pranayam tidak sakit hati? Nini, aku tadi sudah menemui Paman Pranayam. Dia sama sekali tidak tersinggung akan sikap Ayu. Dia bisa memaklumi. Dan dia dengan tabah menghadapi sikap Ayu yang di luar dugaannya. Iya, padahal perkawinan itu suatu rahmat yang mahal harganya. Dan perkawinan itu suci, Nini. Itulah yang menjadi bahan pemikiranku, Tuan. Perkawinan itu suci, kudus. Aku khawatir karena Ayu tidak menjalani apa yang digariskan oleh Sang Hyang Widi. Dia kelak akan menerima hukuman dari Sang Hyang Widi. Semoga itu jangan sampai terjadi. Karena Ayu belum dewasa. Jadi secara jasmani ia mudah goyah. Tetapi kalau hatinya tetap menghayati arti perkawinan, Sang Hyang Widi tetap merestui. Dan Ayu kelak akan hidup bahagia. Iya, tapi sepele itu udah digawe, Tuan. Coba, Ayu hanya karena merasa badan penat, capek, kegerahan pakaian yang dikenakan, lalu lari. Akhirnya semua kalang kabut. Iya, semua bingung. Dan kebingungan ini sebenarnya hanya Ninilah yang bisa mengatasi.
Cobalah sekali lagi. Dekati Ayu itu baik-baik, Nini. Pujuklah seperti anak kecil. Berilah hadiah, sehingga dia mau menuruti kemauan kita. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wah, kalau dalam upacara perkawinan yang khusus ini tiba-tiba mempelai wanita lari, bisa-bisa upacaranya bubar dan batal peresmian perkawinan ini. Batal sih tidak. Buktinya, pengantin pria duduk sendirian di batu pelaminan. Kalau aku sih, lebih baik perkawinan ini gagal daripada menanggung malu, aib yang tidak teringat. Nah, tidak semudah itu menggagalkan sebuah upacara perkawinan. Apalagi upacara perkawinan ini sudah dipersiapkan dengan matang. Tapi pada awal pertemuan antara mempelai pria dan wanita sudah bertolak belakang. Apakah kelak mereka akan hidup bahagia? Bisa jadi dalam membangun rumah tangga nanti ada riak gelombang sedikit saja sudah berantakan. Maka daripada sudah beranak pinak berantakan, lebih baik seperti sekarang ini bubar. Ya, kita lihat saja apa yang akan terjadi. Nini Ragarunting berusaha sekali lagi meluluhkan hati Ayu Wandira. Oh, Ayu, berpalinglah kepadaku. Nenek tidak memaksamu memakai pakaian pengantin yang menutup seluruh badan dan anggota tubuhmu. Lalu, saya memakai pakaian yang saya kenakan ini. Tentu saja tidak, anak manis. Pakaian yang kau pakai itu kan hanya pantas untuk bermain atau bahkan cocok untuk mengembalakan kerbau di sawah. Lalu, pakaian apa yang harus Ayu kenakan? Kau akan mengenakan tapihan batik kawung dan di dadamu akan ditutup dengan kemben. Sedangkan rambutmu tidak akan digelung dan dipasang susu konde penyu, tetapi rambutmu akan diurai. Rambutku tidak mau diurai, tapi dikepang. Loh, rambut dikepang itu kan anak kecil. Sedangkan kau bukan anak kecil lagi. Kau sudah besar dan sudah akil balik. Masa punya rambut dikepang? Nah, kalau rambutmu nanti diurai dengan rapi, kau akan nampak bagaikan Dewi Rembulan yang memancarkan sinar redup, nyaman dan damai. Iya, benar itu, Nek. Makanya, ikuti dan turuti nasihatku. Ya, memang setelah aku beristirahat, badan terasa hilang penatnya. Dan rasa kegerahan pun sudah hilang di bawah angin. Oleh karena itu, hendaknya kau segera berganti pakaian pengantin. Memakai batik kawung dan kemben untuk menutup dadamu. Wah, aku akan seperti wayang. Pamanmu pun sudah berganti pakaian tuh. Pamanmu setelah berganti pakaian menjadi lebih muda dari usia yang sebenarnya. Jenis pakaian pengantin apa yang dipakainya, Nek? Pamanmu memakai kuluk, baju sikepan, lalu bebedan kain batik kawung juga. Wah, seperti wayang juga Paman Pranayam. Bukan wayang, tapi pamanmu seolah-olah seperti pangeran yang memakai pakaian kebesaran. Kuluk yang dipakai pamanmu namanya kuluk Kanigara. Berwarna hitam dengan hiasan lingkaran benang emas di bagian bawahnya. Dan di tengahnya ada garis-garis dari atas sampai lingkaran tengah.
Sedangkan sikepan yang ia pakai adalah sikepan ageng yang dihiasi bordiran benang emas dan kancingnya dari emas juga. Lalu bebeknya batik kawung. Wah, Nek, kalau begitu pakaian yang Ayu pakai kalah dengan pakaian paman. Tentu saja. Kau diberi kebebasan untuk menyesuaikan pamanmu, Ayu. Dan itu lebih baik kalau pakaian mempelai wanita sesuai dengan pakaian mempelai pria. Ya, memang lucu kelihatannya. Mempelai wanita memakai kemben, sedangkan mempelai pria memakai pakaian kebesaran. Tapi yang penting hatimu dan niatmu, Ayu. Dan kau jangan mempunyai sifat kekanak-kanakan. Karena sifat seperti itu sangat memalukan. Apalagi dalam sebuah upacara perkawinan yang khusyuk. Iya, Nek. Dan apakah kau tidak kasihan kepada pamanmu? Dia juga menanggung malu atas sikapmu itu. Ya, tentu saja, Nek. Ayu akan minta maaf kepada Paman Pranaya. Bagus, bagus. Itu sebuah sikap yang terpuji. Nah, ayo, sekarang bersiaplah menuju ke arena upacara perkawinan. Mempelai wanita bersanding lagi dengan mempelai pria. Berarti upacara perkawinan dilanjutkan lagi. Makanya, tadi kau mengatakan lebih baik bubar. Batal. Tetapi buktinya sekarang bersanding malah kelihatan mesra. Iya, memang kedua hati itu kalau sudah terpatri dan bersatu akan sulit dipisahkan. Betapapun secara jasmania terpisah, namun hati tetap satu. Nah, hatimu dengan hati istrimu bagaimana? Itu tak perlu kau tanyakan. Yang jelas, aku tidak bisa meninggalkan lama-lama istriku. Dan istriku pun demikian, sobat. Dia tidak bisa lama-lama meninggalkanku. Pokoknya bisa dikatakan dua hati satu denyutan. Bisa saja kau. Nah, buktinya, sekarang pun istriku berada di sini. Lihat, dia orang yang paling sibuk dalam upacara perkawinan ini. Habis, istrimu pembantu umum. Enak saja ngomong. Maaf kalau kau tersinggung. Paman, maafkan saya. Saya telah menyakiti hati Paman. Justru aku yang minta maaf kepadamu, Ayu. Apa salah Paman kepada Ayu? Ya, Paman pernah mengatakan kepadamu bahwa upacara perkawinan kita nanti tidak akan bertele-tele dan membosankan, sehingga tidak akan menjadi beban berat dan siksaan bagimu. Dan sudah jauh-jauh hari Paman minta agar perkawinan kita ini tidak perlu berpanjang lebar dengan berbagai tata cara upacara perkawinan. Yang penting resmi dan sudah direstui oleh Sang Hyang Wisesa Jagat atau Sang Hyang Widi. Tetapi kenyataannya upacara demi upacara telah kita lalui dan sampai sekarang belum selesai. Setahu saya,
Kita hanya kawin-kawinan saja. Maksudmu tidak resmi? Resmi sih resmi, Paman. Masa tidak resmi? Apa kata orang, kita hidup bersama dalam satu atap tidak kawin resmi. Bisa-bisa kita diusir dari kampung ini. Dan Sang Hyang Widi akan murka. Nah, kau sudah tahu akibatnya kan? Makanya, saya ingin melanjutkan upacara perkawinan ini. Saya tidak akan lari lagi. Saya tetap akan menyertai Paman dan mengikuti upacara perkawinan ini sampai selesai. Dan akhirnya, kita menjadi suami istri yang sah. Dan Sang Hyang Widi kelak akan menuntun hidup kita bahagia. Itu memang yang selalu Paman idamkan, Ayu. Oleh karena itu, resapilah dan hayatilah apa arti perkawinan kita ini. Dengan begitu, kau akan bisa bertahan untuk mengikuti tata upacara perkawinan ini selangkah demi selangkah. Lalu, upacara apa lagi yang akan kita lakukan? Sebentar lagi, kita akan diarak menuju puri pengantin yang terletak di sudut halaman itu. Puri pengantin menghadap lembah yang membiru yang nampak di kejauhan. Wah, saya lihat puri itu sudah dihias. Iya, dihias oleh para dayang puri. Karena akan dipakai untuk meresmikan perkawinan kita. Maka, mari kita persiapkan diri dan mohon dengan rendah hati kepada Sang Hyang Maha Agung, agar kita layak menerima rahmat dan berkahnya dalam perkawinan kudus ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Pranayam dan Aiwandira mempersiapkan hati dan batin mereka agar pantas menerima berkah dan rahmat perkawinan dari Sang Hyang Maha Agung. Aiwandira dan Pranayam sudah siap kembali melanjutkan upacara perkawinan. Mereka menuju puri pengantin yang terletak di sudut halaman, menghadap lembah yang membiru di kejauhan. Puri itu biasanya dipakai untuk sesaji Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Kepalamu jangan menunduk, matamu jangan melirik ke kanan dan ke kiri. Kedua telapak tanganmu letakkan di depan dadamu. Badanmu tegak dan pandangan matamu menatap ke depan. Iya, Nek. Lalu langkahmu jangan buru-buru. Sesuaikan dengan langkah pamanmu. Pelan-pelan tapi mantap. Langkahmu ini adalah sebuah lambang bahwa kau sedang mulai menapak dunia kehidupan yang sebenarnya. Iya, Nek. Tuh, kau sudah berada selangkah di depan pamanmu. Ayo, jangan buru-buru seperti orang balap lari saja. Ah, nenek ini ngomel saja. Aku tidak ngomel. Tapi demi kebaikanmu, nenek menjaga jangan sampai kau ditertawakan orang banyak. Lihat tuh, mereka memandangmu tanpa berkedip. Kalau langkah dan sikapmu salah sedikit saja, bisa-bisa langsung ditertawakan. Tahu? Apakah kau tidak malu? Kain yang kukenakan ini, Nek. Susahnya untuk berjalan. Makanya, melangkah dengan pelan-pelan. Setapak demi setapak ke depan. Sesuaikan dengan pamanmu.
dan sesuaikan dengan irama gamelan itu. Waduh, kapan sampainya ke Puri? Puri itu tinggal beberapa depa saja, Ayu. Tinggal beberapa langkah saja, kau dan Pranayam sudah sampai di depan Puri. Suasana hari itu sangat cerah. Sang surya seolah-olah ikut menyambut kedua pasangan mempelai. Cahayanya seakan-akan menerangi puri yang dijadikan ajang upacara perkawinan. Suasana arak-arakan yang khusyuk seolah-olah mencerminkan upacara perkawinan sakral dan suci. Hayuwandira tetap didampingi Nini Raga Runting dan Raja Dewi, sedangkan Pranayam didampingi Cakradara dan Kudamerta. Tak henti-hentinya Nini Raga Runting dan Raja Dewi membimbing agar jangan sampai Ayuwandira berbuat kesalahan lagi. Ayu, Puri itu semakin dekat. Apabila sudah sampai di depan Puri, kau harus berhenti. Lalu, kau menunggu sesaat upacara yang kau jalani. Upacara apa yang akan kujalani, Putri Raja Dewi? Di depan Puri di mana kau berhenti, kau akan melihat tungku padupan. Padupan berisi dupa yang memancarkan bau harum untuk persembahan kepada Betara Siwa dan sekaligus untuk menyambut kehadiran kedua mempelai. Dupa yang memancarkan bau harum? Iya. Dan padupan itu diletakkan di depan arca kura-kura jantan dan betina. Kura-kura jantan melambangkan pengantin pria, sedangkan kura-kura betina melambangkan pengantin wanita. Ayo, kau perlu ingat, kau sebagai pengantin wanita, langkahmu berhenti tepat di depan arca kura-kura betina. Sedangkan Paman Pranayam sebagai pengantin pria, berhenti tepat di depan arca jantan. Iring-iringan pengantin berhenti di depan Puri. Tungku atau padupan diletakkan di depan arca kura-kura jantan dan betina. Putri Tunggadewi dengan pakaian seorang Brahmani maju ke depan. Para yang mulia sekalian, kedua mempelai sudah berada di depan Puri. Dan para kadang sekalian sudah ikut mengarak kedua mempelai dengan suasana khidmat dan kusuk. Ini membuktikan bahwa kita sebagai pengarak pengantin memberi penghormatan yang dalam demi tercapainya kebahagiaan mempelai di kelak kemudian hari. Saya tahu, para kadang sekalian dengan hati yang gegap ingin menyaksikan upacara yang dilaksanakan di dalam Puri. Dan saya tahu, para kadang sekalian ingin memberi doa restu hingga mempelai pria dan mempelai wanita mengucapkan janji-janji perkawinan. Namun saya mohon dan mengharapkan dengan hormat dan sangat bahwa para kadang sekalian cukup memberi semangat dan doa restu berada di luar Puri. Sedangkan kedua mempelai, Dinda Raja Dewi, Nini Raga Runting, Kakang Cakradara, Adi Kudamerta, dan saya sendiri masuk ke dalam Puri. Sekali lagi, para kadang yang lain berada di luar Puri. Wah, bahaya. Kita tidak boleh masuk Puri. Iya. Apa gunanya kita menjadi pengarak pengantin? Namanya pengarak itu kalau sudah sampai tujuan bukan menjadi pengarak lagi, Sip. Iya. Tapi kan saya ingin tahu dan ingin dengar kedua mempelai itu mengucapkan janji-janji prasetyanya. Ya, siapa tahu pengantin perempuan tidak mau. Lalu
kau yang mau menerima? Hah? Enak saja. Aku kan sudah punya calon. Kau sudah punya calon. Pasti nanti kau akan masuk puri. Sip. Kau akan mengucapkan janji-janji prasetia perkawinan itu. Kalau saya boleh masuk dan boleh menyaksikan, saya tahu bagaimana gambaran dalam mengucapkan janji-janji perkawinan itu, Dir. Kau sip bagaimana? Puri ini kan kecil dan dalamnya sempit. Kalau semua diperbolehkan masuk puri, kan tidak muat. Apa kau mau berdesak-desakan? Mendingan di luar saja. Udaranya segar sambil menyaksikan pemandangan lembah yang menghijau itu. Iya, tapi kita kan merasa puas dan lega menyaksikan upacara puncak perkawinan ini, Dir. Apalagi perkawinan ini lain dari yang lain, Dir. Perkawinan seperti antara bapak dan anaknya. Kau sip bagaimanalah. Kalau kau mau masuk, ayo cepatlah masuk. Malu. Makanya di luar saja, Sip. Lihat. Di sini banyak gadis ayu-ayu, tidak kalah dengan mempelai wanita yang sedang di dalam puri itu. Kita bisa mencuci mata, Sip. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suasana di dalam puri terasa sangat khusyuk. Semua yang hadir nampak tenang. Hanya terdengar desah nafas yang memburu dari kedua mempelai yang nampak tegang. Namun sesaat kemudian air mata Ayuwandira menetes dari kelopak matanya. Nini Ragarunting segera beranjak dari tempat duduknya dan mendekati Ayuwandira. Upacara perkawinan di dalam puri ini belum mulai. Kau jangan menangis. Tangismu akan mengurangi suasana khusyuk ini. Lihat, pamanmu berdoa dengan khusyuk. Ayo. Jangan menangis, anak manis. Apakah kau terharu melihat peralatan yang akan digunakan dalam tata upacara perkawinan ini? Apakah kau terharu bahwa kau bisa dengan tegar masuk ke dalam puri berdampingan pamanmu mempelai pria? Lihat, Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi sudah beranjak dari tempat duduknya. Putri Tunggadewi mengambil dupa, sedangkan Putri Raja Dewi mengambil bubur merah dan bubur putih. Lalu pisang kepok juga sudah disiapkan. Iyalah, ayo berhentilah menangis dan katakan apa keinginanmu, agar nenek tahu apa yang membuatmu terharu sampai menangis. Nek, Ayu terharu. Kenapa Ayu dilayani oleh orang-orang yang tidak sepantasnya melayani Ayu, Nek? Itu. Lah, kau ini pengantin, Ayu. Pengantin itu bagaikan seorang raja atau ratu yang dilayani para dayang. Nah, sekarang ratu itu kau dan raja itu pamanmu Pranayam. Sedangkan dayangnya adalah semua yang hadir di sini. Kau beruntung bisa menjadi ratu betapapun hanya 1 hari. Jadi ratu sehari, ya. Sedangkan nenekmu ini. Nah, sekarang peralatan upacara perkawinan sudah siap dan lengkap. Saya mohon kedua wali maju. Wali pihak mempelai wanita adalah Nini Ragarunting. Sedangkan wali pihak mempelai pria,
seperti telah kita rembuk bersama, adalah Kakang Cakradara. Harap maju. Untuk mengawali upacara perkawinan ini, saya sebagai pemimpin upacara akan melantik dan sekaligus mengangkat sebagai wali dan saksi perkawinan ini. Kepada Kakang Cakradara sebagai wali mempelai pria, bersediakah melepaskan pranaya mempelai pria untuk berdampingan hidup dan bersatu dengan pasangannya? Iya. Saya bersedia diangkat sebagai wali dalam perkawinan ini. Dan sekaligus melepaskan mempelai pria untuk bersatu dengan pasangannya. Dan bersediakah Kakang Cakradara menjadi saksi atas perkawinan mempelai pria dengan mempelai wanita yang menjadi pilihan hidupnya? Iya. Saya bersedia menjadi saksi. Sekarang giliran wali mempelai wanita. Kepada Nini Ragarunting sebagai wali mempelai wanita, bersediakah Nini sebagai wali mempelai wanita? Iya, saya bersedia. Bersediakah Nini melepaskan putrinya untuk bersatu dengan pasangannya? Saya rela melepaskan. Bersediakah Nini sebagai saksi atas perkawinan mempelai wanita yang bernama Ayu Wandira dengan mempelai pria yang bernama Pranayam? Saya siap sedia. Iya, saya bersedia. Bagus. Dengan demikian, janji yang telah diucapkan kedua wali dan saksi dari kedua mempelai telah diikrarkan. Dan kita semua mendengar dengan jelas bahwa pernyataan kesediaan wali atau saksi ini akan lebih memperlancar jalannya upacara perkawinan selanjutnya. Acara berikutnya adalah acara pertobatan kedua mempelai. Pertobatan ini dimaksudkan agar kedua mempelai layak dan pantas menerima berkat perkawinan dari Sang Yang Dewata. Sang Yang Maha Agung, kami menyadari bahwa kami orang berdosa karena seringkali kami meninggalkan dan tidak menjalankan petunjuk-Mu. Maka kami bersama kedua mempelai ini datang berlutut di hadapan-Mu untuk menyatakan tobat. Silakan kedua mempelai menyatakannya. Sang Hyang Widi, kami menyesali atas perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Untuk itu, kami mohon ampun. Pada hari ini, kami akan menerima berkat perkawinan dari-Mu. Semoga kami pantas dan layak menerimanya. Dan kami berjanji akan mematuhi perintah-Mu dalam membangun hidup bersama dalam bahtera perkawinan kami. Wah, lama juga upacara perkawinan di dalam puri itu ya, Dir. Apa sih upacaranya? Kamu ini bagaimana sih? Pakai tanya segala. Upacara perkawinan, ya isinya tentang pengucapan janji-janji perkawinan. Maksudku, kok lama? Apakah mungkin ada yang pingsan? Memangnya seperti kamu.
di bawah terik matahari sebentar saja, kamu langsung nampak pucat. Maksudku, siapa tahu mempelai wanitanya pingsan. Karena tadi saya lihat dia sudah pucat sekali. Mungkin lelah, Sip. Sebab sudah beberapa jam yang lalu dia sudah dipajang dengan pakaian pengantin. Makanya aku khawatir kalau dia pingsan. Tunggu sajalah. Karena tidak lama lagi mereka akan keluar puri. Setelah Putri Tunggadewi memimpin upacara pernyataan tobat dari kedua mempelai, lalu ia berdiri di antara mempelai pria dan wanita. Ia mengucapkan doa yang ditujukan pada Batara Agung yang menguasai nasib perjodohan manusia. Sang Yang Betara Agung, Engkau mempertemukan kedua mempelai sebagai suami istri, agar kelak bisa bersama-sama, sehati sejiwa, dan menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Ini sesuai dengan kehendak-Mu. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Maka kami mohon, dampingilah kedua mempelai ini sebagai suami istri, agar sanggup melaksanakan tugas perkawinan suci sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga selalu setia kepadamu, baik untung dan malang, senang dan derita, manis dan pahit, dalam mengarungi kehidupan bersama. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Setelah selesai Putri Tunggadewi melantunkan doa bagi kedua mempelai, Pranayam dan Ayuwandira nampak hening sejenak. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Bentuk tata upacara perkawinan apakah yang akan dijalankan kedua mempelai? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam.